Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fari Pambudi dari jurusan Pendidikan Vokasional Teknik Mesin Untirta dari mata kuliah Energi Terbarukan. Di sini saya akan menjelaskan dari buku Handbook of Batteries. Langsung saja, materi-materi yang akan dibahas yaitu pertama basic concept, kemudian ada electrosemical principles and reactions. Yang ketiga adalah faktor affecting battery performance. Yang keempat ada battery standardization. Yang kelima ada battery design. Yang kelima ada selection and application of batteries. Kemudian langsung saja di sini ada basic concept. Baterai adalah perangkat yang mengubah energi kimia yang terkandung dalam bahan aktif secara langsung menjadi energi listrik melalui reaksi oksidasi redoks elektrokimia. Dalam kasus sistem yang dapat diisi ulang, baterai diisi ulang dengan proses pembalikan. Jenis reaksi ini melibatkan transfer elektron dari satu bahan ke bahan yang lain melalui rangkaian listrik. Dalam reaksi redoks non-elektrokimia, seperti karat atau pembakaran, transfer elektron terjadi secara langsung dan hanya panas yang terlibat karena baterai secara elektrokimia mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Baterai tidak tunduk seperti halnya mesin pembakaran atau panas pada batasan siklus Carnot yang ditentukan oleh hukum kedua termodinamika. Baterai oleh karena itu mampu memiliki efisiensi konversional energi yang lebih tinggi. Kemudian di sini dalam gambar sini yaitu anoda. Anoda kenapa bisa dibilang elektronegatif? Karena pre-reduksi atau bahan bakar yang melepaskan elektron setara dengan elektrokimia. Kemudian di bawah gambar itu ada katoda atau elektroda positif yang pengoksidasiannya menerima elektron dari sirkuit eksternal dan direduksi selama reaksi elektrokimia. Lanjut, di sini ada pembahasan dari classification of cell and batteries, di mana dalam 4 konsep yang ada di sini meliputi berbagai jenis definisi. Yang pertama adalah primary cell of batteries, di mana baterai ini tidak dapat diisi ulang dengan mudah atau efektif secara elektrik dan karenanya habis sekali dan dibuang. Kemudian setelah itu ada secondary of recyclable cell of batteries, di mana dalam baterai ini dapat diisi ulang secara elektrik setelah dikosongkan ke kondisi aslinya dengan melewatkan arus melaluinya dalam arah yang berlawanan dengan arus pelepasan. Kemudian yang ketiga ada reservoirs batteries. Dalam the primary ini komponen kunci dipisahkan dari sisa baterai sebelum aktivasi. Dalam kondisi ini kerusakan bahan kimia atau self discharge pada dasarnya dihilangkan dan baterai mampu menyimpan dalam waktu yang sangat panjang. Kemudian yang terakhir ada fuel cells, di mana dalam fuel cells ini sel dari bahan bakar seperti baterai adalah sel galvanik elektrokimia yang mengubah energi kimia secara langsung menjadi energi listrik dan tidak tunduk pada batasan siklus Carnot pada mesin yang sangat panas. Referensinya dari Rel J. Broad. Kemudian ada yang kedua ada electrosemical principles and reaction. Dari baterai dan sel bahan bakar adalah perangkat elektrokimia yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi oksidasi dan reduksi kimia yang terjadi pada elektroda. Dari sebuah sel terdiri dari anoda di mana oksidasinya itu terjadi selama dalam waktu pelepasannya. Sebuah sel terdiri dari anoda di mana oksidasi terjadi selama pelepasan. Katoda di mana reduksi terjadi dan elektrolit yang mengantarkan elektron melalui ion yang ada di dalam sel tersebut. Lanjut. Nah, pada seperti rumus di samping ini ditunjukkan dengan tegangan yang berguna yang dapat diberikan oleh sel, kemudian dikurangi dengan polarisasi dan penurunan IR internal hanya pada arus operasi yang sangat rendah, di mana polarisasi dan penurunan IR kecil ini sel dapat beroperasi dekat dengan tegangan rangkaian terbuka dan memberikan sebagian besar energi yang tersedia secara teoritis. Jadi samping kanan ini rumus dari
penurunan IR internal, di mana E0 yaitu electrochemical force of dan lain-lain. Kemudian di gambar kedua ada diagram dari open circuit voltage. Karena meskipun energi yang tersedia dari baterai atau sel bahan bakar tergantung pada reaksi elektrokimia dasar pada kedua elektroda, ada banyak faktor yang mempengaruhi besaran reaksi transfer muatan dan laju difusi dan besaran kehilangan energi. Faktor ini diantara lain meliputi dari formula dan desain elektroda tersebut, konduktivitas elektrolit, dan sifat dari separatornya. Ya, gambar di samping itu menjelaskan hal tersebut. Kemudian lanjut. Nah, di gambar ketiga ini yaitu diagram dari log current 1 yang disimpangkan melalui simulate suppression of electroreduction process and electrode dari keberhasilan persamaan TOEFL yang cocok untuk banyak sistem eksperimental mendorong pencarian teori kinetik proses elektroda. Karena rentang validitas hubungan TOEFL berlaku untuk tegangan yang lebih tinggi, masuk akal untuk mengonsumsi bahwa ekspresi tidak berlaku untuk situasi keseimbangan, tapi memiliki hubungan tergantung dari proses yang searah. Kemudian ada gambar 4 yaitu di mana proses dari potential energi ini memiliki reduksi of hydrogen ion and the electrode, di mana ada kekurangan dalam teori koefisiensi transfernya. Diasumsikan bahwa konstan dan tidak bergantung pada E. Saat ini tidak ada data untuk pembuktian atau menyangkal asumsi ini, karena kelemahan utamanya adalah bahwa konsepan tersebut digunakan untuk menggambar proses yang melibatkan berbagai spesial seperti perubahan elektroda, yaitu elektro Fe2 Fe3 pada hidrogen. Kemudian ada reaktan dan produk larut dalam fase yang berbeda, CD2 dan CD hidrogennya. Kemudian ada elektrodeposisinya, yaitu tembaga 2 sama tembaga. Meskipun kekurangan ini, konsep dari penerapan teori yang sesuai dalam banyak kasus mewakili pemahaman yang terbaik dari deskripsi proses elektroda saat ini. Jadi penelitian ini walaupun banyak kekurangan masih dalam tahap yang terbaik dari penelitian sebelumnya. Lanjut. Kemudian ada faktor efektif baterai dari performanya. Dari energi spesifik dari sejumlah sistem baterai tercantum dalam tabel 1.2. Nilai-nilai ini didasarkan pada desain optimalisasi dan kondisi pelepasan. Meskipun nilai-nilai dapat membantu untuk mengkarakteristik keluaran energi dari setiap sistem baterai, kinerja baterai memungkinkan berbeda secara signifikan dalam kondisi penggunaan yang sebenarnya, terutama jika baterai dikosongkan dalam kondisi yang lebih ketat daripada yang dicirikan. Nah, yaitu faktor dari performa baterainya banyak yang mempengaruhi karakteristik operasional, kapasitas dari keluaran energi dan kinerja baterai. Pengaruh faktor-faktor ini dapat di kinerjanya melalui banyaknya kemungkinan dari interaksi tersebut. Efek ini hanya dapat disajikan sebagai generasi dalam bahwa pengaruh setiap faktor biasanya lebih besar di bawah kondisi operasional yang lebih ketat. Dari 3 gambar ini menjelaskan tentang voltage level pada baterai. Yang pertama ada karakteristik discharge buffer, di mana tegangan juga turun selama pelepasan karena resistensi sel meningkat karena akumulasi produk pelapisan, aktivasi dan konsentrasi, polarisasi dan faktor yang terkaitnya itu menjadi hal yang sangat lumrah. Kemudian yang kedua ada baterai discharge karakteristik voltage profile. Pelepasan dari miringan kufra 3 adalah tipikal ketika komposisi bahan aktif dan reaktan, resistensi internal dan sebagainya. Terus yang gambar ketiga itu ada current of drain discharge, yaitu dimana aplikasi selanjutnya dapat digunakan dengan sukses dalam aplikasi jam kuarsa dan beroperasi pada tingkat debit yang jauh lebih rendah. Kemudian ada standar baterai.
dari standar baterai dimulai pada tahun 1912 ketika Komite Amerika Electrochemical Society merekomendasikan metode standar pengujian sel yang kering. Hal ini akhirnya menyebabkan publikasi nasional pertama pada tahun 1919 dikeluarkan sebagai lampiran surat edaran dari National Bureau of Standards. Ini selanjutnya berkembang menjadi Komite Standar Terakreditasi C18 American National Standard Institute atau biasa disebutnya ANSI. Saat ini sedang sel dan baterai portabel, masyarakat profesional lainnya telah mengembangkan standar terkait baterai. Dari keempat ini yaitu macam-macam dari standar sebutan dari baterai. Mulai ada dari R20, LR2D, 6F22, 4LR25, garis 2, CR17345. Ada jenis-jenis baterai misalkan mil B dan angka seri di belakangnya itu pasti beda-beda ya. Kemudian ada voltage assemblies-nya. Seperti itu. Kemudian ada desain dari baterai. Desain dari baterai atau kompartemen baterai yang tepat penting untuk memastikan keoperasian dan optimalisasi andalan dan nyaman. Banyak masalah yang dikaitkan dengan baterai mungkin dapat dicegah jika tindakan pencegahan yang dapat telah diambil dengan desain baterai itu sendiri dan bagaimana baterai dirancang ke dalam peralatan yang dioperasikan dengan baterai. Penting untuk dicatat bahwa kinerja sel dalam baterai dapat berbeda secara signifikan dan sel individu tergantung pada lingkungan tertentu dari sel dalam baterainya. Kemudian yang terakhir itu ada selection and application of batteries, di mana persyaratan yang banyak dapat beragam untuk daya tahan baterai dan kondisi lingkungan dan listrik yang berbeda, di mana mereka harus beroperasi mengharuskan menggunakan jumlah jenis baterai dan jenis yang berbeda. Di setiap lingkungan yang berbeda itu pasti memiliki jenis baterai atau komposisi yang berbeda dibandingkan lingkungan sebelumnya. Jadi pastinya ada perbedaan kinerja dari baterai tersebut dan jenis baterai tersebut pasti beda. Itu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.